Di video kali ini saya akan sharing ke teman-teman gimana caranya saya beriklan dengan modal hanya 500.000 dan bisa mendapatkan closing 2 juta dari bisnis affiliate. Bersama saya Ari dari mahirngiklan.com. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan webinar gratis bagaimana membangun bisnis online dari pakarnya, masuk saja ke website saya mahirngiklan.com. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan gratis video tutorial selama 1 tahun via email. Sobat netizen, ketemu lagi di video kita kali ini. Nah, di video ini saya mau sharing nih teman-teman, gimana caranya saya menjalankan bisnis afiliasi dengan menggunakan Google Ads. Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu apa itu bisnis afiliasi, saya jelasin deh. Walaupun di banyak video saya juga udah jelasin nih apa itu bisnis afiliasi. Jadi bisnis afiliasi itu teman-teman bisnis calo lah, tapi di internet gitu ya. Jadi poinnya adalah cara kerjanya. Ini ada produk creator nih. Kemudian di sini ada masa atau ada netizen gitu ya. Nah, kita di tengah-tengahnya ngejualin barang si produk kreator kepada para netizen yang budiman gitu. Nah, tapi bedanya dengan calo atau dunia percaloan pada umumnya, kita sebagai affiliate marketer itu mendapatkan link khusus dari si produk creator. Di mana yang akan kita sebarkan adalah link tersebut. Nanti kalau misalnya ada netizen budiman yang mengklik link tersebut, kemudian dia membeli produk dari si produk creator, secara otomatis kita akan mendapatkan komisi. Gitu sih kurang lebih teman-teman ya. Nah, biasanya kan saya menjalankan bisnis afiliasi itu dengan menggunakan SEO atau Search Engine Optimization dengan menggunakan website. Tapi kali ini nih saya akan menggunakan Google Ads. Kenapa saya menggunakan Google Ads? Karena di awal tahun 2021 saya bertemu dengan teman saya yang dia juga menjalani bisnis afiliasi dan dia menggunakan Google Ads. Dan saya pun tertarik gitu. So langsung aja di bulan Januari kemarin saya mempraktekkan beriklan di Google Ads untuk afiliasi saya. Dan saya dapat closingan sebesar 4 closing, di mana satu closingannya itu 500.000 jadi total 2 juta. Lumayan, cuan dikit. Nah, ini dia teman-teman iklan saya nih. Jadi saya jalanin dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 sebulan ya. Seminggu ya. Seminggu dengan total pengeluaran 454.540 gitu. Nah, hasil closingannya di bulan Januari tersebut ada 4 closingan dapat 2.096.000 dari iklan tersebut. Lumayan ya. Nah, di video kali ini nih saya akan sharing ke teman-teman step by step gimana cara saya dengan modal 500.000 bisa dapat closingan sebesar 2 juta. Supaya untuk teman-teman yang memang pengen serius dan ingin mempraktekkan, bisa langsung praktekkan, ikutin aja step by stepnya ya. Oke, langsung aja. Sebenarnya cuman ada 3 langkah nih teman-teman untuk bisa mengiklankan produk afiliasi teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang masih belum tahu gimana caranya daftar afiliasi, banyak sekali bisnis produk-produk afiliasi ya sekarang. Khususnya nih kalau misalnya teman-teman memang masih belum ngerti dan masih baru sekali di bisnis afiliasi, daftar aja di ratakan.com. Saya udah bikin videonya tentang ratakan.com, jadi teman-teman klik aja link yang ada di atas di sini atau di sini ya. Nanti saya akan cantumkan di sana gimana caranya memulai bisnis afiliasi dari ratakan.com ya. Lanjut, langkah pertama teman-teman harus membuat sebuah landing page atau membuat artikel. Kenapa harus membuat landing page atau artikel? Karena kalau kita mengiklankan link afiliasi dari si produk kreator, itu pasti akan ditolak oleh Google Ads. Jadi Google Ads nggak mau ya dengan link-link afiliasi tersebut. Jadi caranya atau cara ngakalinnya adalah kita bikin landing page kita sendiri atau artikel kita, di mana di dalam artikel atau landing page tersebut kita akan sisipkan link afiliasi gitu. Jadi nanti kalau misalnya orang lihat iklan kita terus masuk ke landing page kita, kemudian dia beli produknya, dengan mengklik link yang ada di sana baru kita akan mendapatkan komisi. Caranya sih seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi ya, wajib ya teman-teman bikin suatu artikel atau membuat sebuah landing page. Untuk teman-teman yang pengen bikin landing page gratisan bisa menggunakan wix.com, kemudian juga bisa menggunakan Google Suite, kemudian bisa juga menggunakan Blogspot. Tapi saya nggak akan bahas itu ya teman-teman. Karena saya sendiri menggunakan website saya sendiri karena bisa lebih luasa, bikin landing page-nya juga bisa lebih banyak. Dan poin paling penting adalah menggunakan domain sendiri. Karena kalau yang versi gratisan kan pasti menggunakan subdomain ya. Jadi namanya jadi kurang cantik dan kurang profesional aja gitu. Oh ya, untuk teman-teman yang memang pengen belajar gimana caranya bikin website atau membuat sebuah landing page, saya udah bikin nih channel khususnya. Namanya adalah Pojok WP. Cari aja ya Pojok WP.
Nah, di sana saya akan jelaskan gimana caranya step by step gimana caranya untuk membuat sebuah website. Nanti kita akan banyak bahas juga di sana tentang landing page. Saat ini sih masih belum ada videonya, masih digodok dan masih diedit-edit ya. Tapi nggak apa-apa, langsung aja masuk ke sana, di-subscribe, kemudian dinyalakan tombol notifikasinya supaya pada saat saya upload video teman-teman dapat notifikasi dan bisa langsung punya website sendiri. Balik lagi nih, gimana bentuk artikel saya atau landing page saya. Jadi saya bikinnya artikel ya teman-teman. Jadi ini nih, lihat ya, ini bentuk artikel saya. Jadi yang saya jual adalah affiliate Facebook Ads. Jadi saya ada bergabung di 3 affiliate. Yang pertama Facebook Ads, affiliate Facebook Ads-nya Ads Mastery. Kemudian Facebook Ads affiliate Facebook Ads-nya si Nico Julius. Kemudian yang ketiga adalah affiliate Facebook Ads-nya si Andri Andropia. Jadi saya punya 3 link affiliate tersebut dan saya bikin artikelnya belajar Facebook Ads, 3 tempat belajar online Facebook Ads terbaik. Nah, alasan kenapa saya bikin artikel seperti ini dan tidak membuat sebuah landing page tersendiri untuk produk khusus, karena ada 3 opsi di sana orang-orang bisa belajar Facebook Ads. Dari mulai yang paling mahal si Ad Mastery walaupun produknya juga bagus banget. Kemudian juga kemudian yang kedua yang harganya menengah Winning Ads Formula punyanya si Andri Andropia, sampai dengan yang paling murah punya si Nico Julius walaupun materinya tidak murahan. Jadi orang yang masuk ke artikel saya melalui iklan Google Ads, mereka punya 3 pilihan untuk mengikuti e-course Facebook Ads. Kan kalau misalnya kita bikin landing page satu produk aja, ya sudah, dia pilihannya cuma satu itu, ya nggak? Nah, kalau dengan artikel seperti ini, dia bisa milih mau yang murah, menengah, atau yang paling mahal. Nah, triknya adalah teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen bikin artikel seperti ini, jangan bikin hanya penjelasan tentang produknya, tapi review. Review itu sebutkan kebaikannya dari sudut pandang teman-teman, juga disebutkan kejelekannya juga, apa kekurangannya di sana menurut teman-teman. Jadi orang lebih yakin, oh ini orang reviewnya review jujur gitu. Jadi nggak ragu untuk beli dari artikel kita. Lanjut, step yang kedua adalah kita mulai beriklan di Google Ads. Sebenarnya step-step cara umum untuk membuat sebuah iklan saya sudah jelaskan ya di video khusus, tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan step by stepnya lagi nih, gimana caranya kita membuat iklan di Google Ads. Oke teman-teman, kalau misalnya udah masuk ke dashboardnya Google Ads, saya nggak jelaskan di sini gimana cara sign up-nya, karena saya juga udah bikin videonya, tinggal dilihat aja teman-teman di tombol i atau link yang ada di atas, lihat aja di sana. Nah, cara bikinnya tinggal kita klik new campaign, kemudian pilih aja create campaign without goals guidance, kemudian kita pilih aja yang search. Kemudian kita pilih yang website visit, kemudian artikel kita atau landing page kita masukkan ke sini. Kita continue. Di sini kita masukkan aja nih nama dari campaignnya apa, terserah teman-teman namain aja, karena saya contohkan aja di sini, saya bikin aja yang default. Kemudian yang display network ini nggak usah ya, sama search network. Karena ini nanti masuknya bukan ke Google Ads tapi ke rangkaian atau ke partner-partner mesin pencarinya si Google gitu. Jadi yang search network dan display network ini kita uncheck aja. Kemudian untuk targeting locationnya kita pilih Indonesia. Untuk language-nya kita pilih aja Indonesia. Kalau misalnya di sini teman-teman masih Inggrisnya disilang aja ya. Ini udah. Kemudian budgetnya biasanya sih saya 100.000 per hari ya. Tinggal kita masukkan aja di sini budgetnya 100.000 per hari. Nah, untuk biddingnya kita pilih aja yang directly ya. Di sini kita pakai manual CPC. Saya nggak jelaskan di sini karena videonya juga sudah saya bikinkan. Tinggal dilihat saja ya. Kemudian berikutnya adalah optimize for conversion, ini nggak apa-apa. Kemudian yang add extensionnya ini nggak usah, dikosongin aja, tinggal save and continue. Pada saat kita masuk ke add group default build-nya ini saya akan masukkan biasanya normalnya 2000, kemudian linknya sudah ada. Nah, di sini udah secara otomatis keywordnya masuk berdasarkan artikel yang sudah saya buat. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini masih kosong, teman-teman harus reset kata kunci dulu ya. Dan sekali lagi reset kata kunci juga sudah saya jelaskan di video tentang Google Ads saya. Jadi tinggal dilihat aja lah ya. Saya nggak jelaskan di sini ya. Nah, kalau misalnya keywordnya sudah masuk di sini, tinggal kita save and continue. Ini adalah bagian ketiga, yaitu membuat sebuah ads.
Nah, di sini ads-nya, di sini display URL-nya adalah URL atau yang akan muncul di iklan kita di bagian sini. Ini misalnya kita namain Facebook Ads gitu ya. Kemudian headline-nya adalah yang muncul di iklan preview di headline sini ya. Ada headline 1, headline 2, headline 3. Nah, teman-teman bikin headline 1, bikin headline 2, bikin headline 3, terserah mau bikin berapa, tapi saya sih biasanya cukup 2 gitu ya. Nanti Google akan mengkombinasikan headline-headline yang teman-teman punya, mana yang paling optimal headline-nya. Nah, ini tinggal dimasukkan aja, misalnya belajar Facebook Ads dari... Oh ya, ini untuk headline-nya maksimal 30 kata ya. Mudah gitu. Oke, satu headline aja sebagai contoh. Saya sendiri kalau iklannya dibikin ada 3 headline. Nah, deskripsi adalah muncul yang di bagian bawah ini ya teman-teman. Mau belajar Facebook Ads dari masternya, langsung aja klik di sini kayak gitu. Kemudian deskripsi kedua, belajar Facebook Ads terlengkap dari para pakar. Seperti itu misalnya. Nah, kalau misalnya udah, tinggal save and continue. Nanti iklannya akan di-review oleh si Google, dan kalau misalnya sudah di-approve, nanti iklannya akan berjalan sendiri gitu ya. Sudah, langkah kedua selesai. Nah, sekarang kita ke langkah 3, yaitu evaluasi iklan. Biasanya sih evaluasinya harusnya 7 hari ya, tapi saya di pas terakhir kemarin saya evaluasi pas 2 hari 3 hari sudah saya langsung evaluasi iklannya. Gimana cara evaluasi iklannya? Kita lihat yuk. Nah, ini adalah hasil contoh iklan saya yang ini ya, belajar Facebook Ads. Nah, ini saya lagi jalanin lagi sebenarnya. Ini kalau misalnya untuk evaluasinya tinggal kita lihat, kita tinggal klik aja belajar Facebook Ads. Kemudian ini kita bagian ad groupnya, kita langsung klik juga. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman nih. Nah, di sini kita lihat bagian ad groupnya teman-teman. Di sini adalah kata kuncinya. Kemudian yang paling penting itu sebenarnya di sini teman-teman. Ini ada CTR ya. Ini CTR-nya 20%, ada 5%, 2%. Ini CTR itu adalah pada saat iklan kita dimunculkan, itu berapa banyak orang yang mengklik. Orang yang mengklik dibagi dengan orang yang melihat iklan kita, itulah CTR, click through rate. Nah, yang kita ambil adalah click through rate-nya di atas 5%. Yang di bawah 5% itu tinggal kita pause aja gitu kurang lebih. Nah, misalnya nih di sini kita lihat CTR di sini yang CTR-nya 000, di sini tinggal kita pause aja teman-teman. Ini tinggal kita pause. Kemudian di mana nih ada 25%, ada 33%, di sini masih oke, sini 9%, yang sini 0%. Ini tinggal kita pause dan begitu seterusnya ya teman-teman, tinggal di pause-pausein aja untuk kata kunci yang memang CTR-nya di bawah 5%. Begitulah cara saya mengevaluasi. Gunanya apa? Kita pausekan kalau misalnya CTR-nya lebih sedikit karena supaya budget iklan kita lebih optimal. Kita hanya menampilkan ke orang-orang yang memang sudah punya buying intent atau orang yang sudah punya rasa ingin beli dari kata kunci tersebut. Gitu teman-teman cara evaluasinya. Nah, gitu aja sih 3 langkah gimana caranya bisnis afiliasi dengan menggunakan iklan di Google Ads. Gampang banget ya teman-teman ya. So, untuk teman-teman yang pengen langsung praktek, gimana caranya untuk bisnis afiliasi dengan Google Ads? Sukses!